Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Yasi di Arif Yasi Channel. Channel berbagi tutorial, tips, dan trik seputar komputer. Oke, jadi kali ini kita akan membuat formulir pendaftaran peserta didik baru secara online dengan menggunakan Google Form ya. Jadi yang pertama kita bikin dulu formulirnya. Kemudian nanti kita akan mengatur datanya. Oke, pertama kita bikin dulu formulirnya. Kita masuk ke Google Drive, kemudian kita bikin folder PPDB tahun 2023-2024 ya. Jangan lupa kalau punya akun Belajar ID, gunakan selalu akun Belajar ID ya, karena fiturnya banyak dan juga penyimpanannya cukup besar. Ini saya sudah 1,94 terabyte yang digunakan dan masih cukup banyak sisanya. Oke, next di folder kita bikin Google Form baru. Pilih tanda plus, kemudian Google Form, kemudian pilih formulir kosong, kemudian buat dan bagikan. Nah, kita akan mengisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pertanyaan atau data yang ada pada Dapodik ya. Jadi dengan pendaftaran ini kita akan mendapatkan data yang sama dengan data yang harus diisikan pada Dapodik. Oke, untuk pertanyaan pertama tentu saja nama lengkap. Kita tuliskan di sini. Jenis pertanyaan jawaban singkat, kemudian kita aktifkan wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan jenis kelamin. Lalu jenis kelamin kita pilih pertanyaan dengan drop, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian kita aktifkan juga wajib diisi. Kemudian pertanyaan berikutnya NISN. NISN ini jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian kita pilih validasi jawaban dengan menggunakan angka, adalah angka. Ini kita isikan, kalau diisi dengan selain angka maka akan berbunyi kemudian pertanyaan berikutnya tempat lahir. Kita tuliskan di sini, kita wajib, kemudian tanggal lahir. Jadi pertanyaan tempat lahirnya kita pisah ya, jangan dijadikan satu pertanyaan supaya nanti lebih mudah untuk pengolahan datanya ya. Kemudian tanggal lahir ini sudah sesuai, langsung keluar bentuk isian tanggal. Kemudian diisi lagi dengan nomor akta lahir. Oh ya, kelewatan isian nick ya. Sorry, kita isi dulu nicknya belum. Nah, kita di sini kasih deskripsi ya. Isikan dengan nick yang ada pada kartu keluarga. Nah, ini isian nick ini kita tarik ke atas. Setelah ini hasil. Nah, seperti ini. Nomor akta lahir boleh ada, boleh enggak, silakan, terserah. Kemudian agama. Nah, untuk agama kita silakan isikan pilihan agama yang ada di Indonesia ya. Misal pastikan ya, sudah ada agama yang diakui di Indonesia ada 6. Kita pilih wajib diisi. Bisa di sininya menggunakan kotak centang juga, drop down ya, drop down. Ini drop down juga sudah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah alamat ya. Alamat boleh dengan wajib diisi. Kemudian berikutnya isian tempat tinggal. Oke. Oh ya, di alamat ini teman-teman juga bisa menambahkan desa, kemudian tambahkan juga kecamatan. Nah, di sini desanya diganti dengan
jawaban singkat ya. Kemudian kecamatan juga jawaban singkat, ini kita wajibkan. Kemudian tambahkan kabupaten seperti ini supaya nanti alamatnya lengkap. Kemudian tempat tinggal, kita membuat pertanyaan dengan drop down. Kemudian kita juga membuat pertanyaan drop down, ini kita wajib isi. Kemudian kita duplikasi saja. Nah, pertanyaannya kita ganti dengan moda transportasi ya. Ini untuk moda transportasi. Boleh juga dengan pilihan lain jika misalnya ingin dituliskan jawaban sendiri, maka boleh tambahkan lainnya. Nah, nanti lainnya bisa dituliskan ya, bisa dituliskan oleh si peserta didik, calon peserta didik. Kemudian tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu telepon atau nomor HP. Kita wajibkan. Kemudian alamat email kita wajibkan juga di sini. Bisa juga dituliskan penerima KIP, pilihan ganda iya atau tidak. Jika ya, tuliskan nomor KIP. Nah, seperti ini ya. Ini tidak perlu wajib diisi ya, kita biarkan saja. Kemudian pertanyaan berikutnya nama ayah, jawaban singkat bentuknya kita wajib diisi. Kemudian tanggal lahir ayah, pendidikan ayah ya, pendidikan ayah kita tuliskan drop down di sini. Kemudian jawabannya tidak sekolah. Nah, ini pilihan jawabannya untuk pendidikan ayah. Kemudian pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Oke, pekerjaan ayah dengan jawaban singkat kemudian wajib diisi. Kemudian kita tuliskan juga penghasilan bulanan ayah. Nah, untuk penghasilan bulanan ayah kita bisa menggunakan pilihan seperti ini ya, tidak berpenghasilan kurang dari 500.000 sampai sekian. Atau bisa juga dengan tambahkan lainnya. Nah, seperti ini kita pilih wajib diisi. Oke. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan ditanyakan juga kepada ibu ya. Jadi nanti kita bisa menduplikat beberapa pertanyaan. Jadi di sini kita duplikasi, kemudian ganti dengan ibu. Kemudian tanggal lahir ayah kita duplikasikan juga, kemudian kita geser ke bawah, terus kita ganti dengan tanggal lahir ibu. Kemudian ini pendidikan juga kita duplikat, kita tarik ke bawah, pendidikan ibu, dan juga yang lainnya ya, kita duplikat saja. Oke, ada juga yang mengharuskan dengan mengisi nomor NIK ya. Jadi kita juga bisa menambahkan, di sini mungkin kita tambahkan dulu NIK ayah ya, kita wajibkan juga. Kemudian ya, di bawahnya ini ibu juga kita tambahkan nomor NIK ya, NIK ibu. Diisi, kita rubah validasinya dengan angka ya. Oke. Ini juga sama untuk ayah
kita nicknya kita rubah, validasinya dengan adalah angka. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah barangkali si anak ini punya wali ya. Kita bisa menambahkan wali juga, tahun lahir saja, tahun lahir wali, kemudian pendidikan wali kita ambil dari sini. Oke, kita tarik ke bawah, ini kita hapus pendidikan wali ya. Kemudian pekerjaan wali, tapi jangan diaktifkan. Nah, kemudian penghasilannya juga kita kopikan dari yang di atas, penghasilan bulanan wali. Oke, kemudian berikutnya kita juga bisa nambahkan di sini nomor HP orang tua ya. Nomor HP orang tua kita tambahkan di sini. Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, tinggi badan, kemudian jumlah saudara kandung, kalau nggak punya saudara kandung berarti diisi dengan 0 ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jalur pendaftaran menggunakan menu drop down. Pertanyaannya yaitu zonasi, prestasi, kemudian asal sekolah. Nah, ini kita aktifkan di sini. Bisa juga tambahkan kecamatan, asal sekolah. Nah, jika di Kabupaten Brebes saya sudah punya data untuk kecamatan asalnya. Nanti di sini pakainya pilihan ganda. Nah, di kecamatan asal sekolah ini kita isikan daftar kecamatan yang ada di Brebes ya. Nah, kalau dari kabupaten lain silakan cari saja daftar kecamatan yang ada di kabupatennya. Jangan lupa di sini kita pilih tambahkan lainnya supaya calon peserta didik bisa memilih atau menuliskan kecamatan lain ya selain yang ada di daftar ini ya. Oke, ini berarti untuk pengisian identitas pribadi. Kemudian kita ingin menambahkan section. Section ini berisi tentang bagian lain yaitu tentang nilai rapot ya. Nah, di sini saya tulis nilai rapot. Kemudian pertanyaannya berarti apelnya ya, bahasa Indonesia, jawaban singkat, wajib diisi, bentuknya angka ini. Kemudian duplikasi, matematika, kemudian kita duplikasi lagi dengan diganti dengan IPA ya. Nah, ini sudah 3 pertanyaan tentang nilai rapot. Nah, kita ingin menduplikasi bagian ini karena kita akan mengisikan nilai rapot kelas 4 semester 2-nya. Maka kita pilih titik 3 di sini, duplikasi bagian. Nah, ini kita ganti dengan kelas 4 semester 2. Ini juga kita ganti seperti ini.
Kemudian kita duplikasi lagi untuk nilai rapot kelas 5 semester 1. Kita ganti isinya. Kemudian duplikasi lagi kelas 5 semester 2, ini juga sama, kelas 5 semester 2. Duplikasi lagi di sini dengan menduplikasi bagian. Yang terakhir adalah nilai kelas 6 semester 1 ya, seperti ini. Kita ganti 6 semester 1. Nah, untuk nilai sudah selesai. Oke, kita tambahkan lagi bagian melalui ini ya, tambahkan bagian. Sorry, di sini kita tambahkan bagian. Kemudian di sini isiannya tentang upload dokumen. Jadi di sini bagian 7 ini kita harus mengupload dokumen yang dibutuhkan, yaitu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini wajib diisi dan pilihannya diganti dengan upload file. Kemudian ada isi dengan responden, kita pilih lanjutkan. Kemudian di sini maksimum file satu saja, ukuran maksimal bisa 100 MB. Kemudian formulirnya ini kita rubah ya, 100 GB deh, nggak apa-apa. Balik lagi ke pertanyaan, kemudian izinkan hanya jenis file tertentu boleh, kita izinkan PDF, gambar dan foto ya. Kemudian kita duplikasi lagi. Di sini ganti kartu keluarganya dengan akte kelahiran. Coba kita lihat dulu foldernya. Oke, sudah betul ya. Bentuknya foldernya nanti akte kelahiran, kartu keluarga. Kemudian berikutnya kita duplikasi lagi. Setelah akte kelahiran mungkin kita isikan dengan KIP ya, KIP. Tapi KIP ini jangan wajib diisi. Kita tutup. Kemudian berikutnya foto. Nah, kita isikan dengan foto. Kita wajib diisi. Nah, di sini nanti bisa lihat foldernya sudah bertambah. Kita lihat pas foto, KIP, akte kelahiran dan kartu keluarga. Oke, ini bagian 7 sudah selesai. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan bagian ya, tambahkan bagian terakhir ini. Bagian akhir kita isikan misalnya prestasi jika memiliki. Kemudian isiannya paragraf boleh. Kita tulis deskripsi. Nah, ini misalnya jika memiliki prestasi. Kemudian terakhir bisa dituliskan petugas pendaftar. Nah, di sini wajib diisi ya. Misalnya di sini tulis mendaftar sendiri. Nah, di bagian bawahnya silakan tuliskan panitia PPDB yang mungkin jadi petugas pendaftar ya. Oke, ini petugas pendaftar. Yang terakhir kita tuliskan pernyataan seperti ini ya. Kita buat kotak centang. Kemudian kita wajib diisi. Oke, inilah bentuk dari formulir PPDB menggunakan Google Form. Kita lihat bentuknya seperti ini. Cukup banyak ya. Nah, nanti ada bagian berikutnya. Kemudian teman-teman untuk
jawabannya nanti akan masuk kepada spreadsheet. Kita buka atau kita setting spreadsheetnya nanti. Kemudian di bagian setelannya silakan di setting. Kita setting ini boleh ya, edit di sini kan mengedit respon boleh. Kemudian batasi loginnya kita nonaktifkan. Kemudian upload filenya ini sudah cukup sih 100 GB. Nah, kemudian di bagian presentasi kita rubah di sini seperti ini bentuknya ya, nanti tinggal disesuaikan jika ada yang kurang. Oke. Kemudian di bagian ini ya, presentasi tampilkan status progress kita aktifkan. Sini kita aktifkan supaya nanti ketika daftar mengisi maka di bawahnya akan muncul seperti ini status progresnya, ada 8 halaman yang harus diisi. Demikian cara membuat formulir PPDB yang sesuai dengan data Dapodik. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jika video ini bermanfaat silakan like, share, dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel ini dan juga nyalakan loncengnya, karena video-video tutorial yang bermanfaat yang lainnya akan terus kami update di channel Arif Yazid. Arif Yazid Channel, biasa untukmu, luar biasa untukku.